Silakan dimatikan video. Oke, selamat pagi saudara-saudara. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, hari ini kita akan kembali lagi ya ke pertemuan ke-15, sekaligus ini merupakan pertemuan terakhir kita secara teoritis dan secara ini ya pertemuan tatap muka. Nah, oke, hari ini saya akan coba membahas mengenai web dinamis. Nanti kita menggunakan alat bantu, ya. Alat bantunya kali ini saya coba akan menggunakan Rocket Kick, gitu ya. Nah, oke, mungkin tanpa berlama-lama saya coba akan share screen aja. Jadi ini Rocket Kick bisa Anda cari gitu ya, itu di Google gitu ya. Itu sangat gampang gitu ya dan kecil ukurannya. Nah, ini untuk kita bicara, sudah terlihat ini sharingnya? Sudah. Tes? Sudah ya. Nah, ini bisa Anda lihat di sini ya. Jadi kita ini adalah salah satu alat selain yang pernah Anda pakai gitu ya. Jadi alternatif kita bicarakan ini untuk membuat website kita menjadi responsif ya. Jadi tampilannya nanti bisa responsif. Nah, di sini mohon maaf saya masih di sini karena ini masih baru ya sifatnya ya. Ini masih dalam bahasa Inggris. Tapi pada intinya ketika Anda membuat ini dia akan sama. Karena Anda mau membuat create entity website di sini, Anda bisa mulainya dari nol, benar-benar dari nol bisa mengcustom dengan mudah. Seperti VB punya ya, tetapi di sini HTML yang disyaratkan adalah HTML5. Ya, syaratnya adalah HTML5. Kemudian Anda bisa membuat navigasi menu dan sebagainya. Ya. Membuat navigasi menu. Dan ini tutorialnya gampang, nanti akan kita coba berikan. Saudara-saudara sudah mendownload ini di cek dulu. Sudah download ini? Ayo cek. Sudah, Pak. Ya. Nanti ini bisa Anda ikuti ya di mungkin singkat ini ya. Jadi langsung kita praktekkan ini. Ya. Saya akan coba masuk ke Rocket Kick-nya. Nah, teman-teman mungkin bisa mengikuti juga. Aplikasinya terlihat di tempat Anda? Terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, apa namanya? Saudara-saudara, yang mic-nya tidak dipakai nanti dimatikan dulu, baru nanti ketika saya buka respon baru dinyalakan lagi ya. Ini coba saya akan lakukan mute terhadap semua monitor Anda, semua mic Anda ini saya mute. Kemudian nanti silakan di unmute kalau saya tanyakan ya. Nah, ini sudah unmute ya. Nah, oke, Anda yang tadi yang dari tutorial. Nah, tutorialnya dapatnya di mana Pak? Di websitenya itu ya. Anda bisa langsung masuk ke Rocket Kick. Di situ ada download. Nah, di situ ada tutorial. Kita mulai dari sana bisa ya. Ini gampang sih sebenarnya, menggunakan berbagai model aplikasi juga akan sama ya. Nanti saya kenalkan dengan aplikasi yang lain untuk mendesain tampilannya. Nah, oke. Ini saya coba kenalkan dulu. Anda bisa mulai dari MTP ini. Jadi aplikasinya. Saya ulang. Nah, di tempat Anda juga disiapkan dulu. Ya, ini karena posisinya aplikasi ini
sama saja dengan kita melakukan live stream ya. Jadi kita bergantung sekali dengan konektivitas dari website. Oke, saya share. Nah ini ada MTPIC. Muncul ya, sudah saya ketua atau satu orang mungkin monitor. Ya, ini bisa kita ya terlihat ya, saudara. Cek. Terlihat, Pak. Ya, ini ya MTPIC kita mulai dari sini. Kalau misalkan nanti Anda mulai ingin membuat baru ya, ini file new ya dari situ. Nah di tutorial di situ menunjukkan kalau kita ikuti ya tutorialnya. Kita lihat. Nah ini Anda bisa membuat kontainer ya maupun navigasi menu. Tinggal ini semudah ini yang misalkan Anda mau bikin kontainer. Nah semudah itu ya, menaruhnya ya. Mengcustomize-nya semudah itu. Jadi tidak perlu istilahnya coding yang terlalu susah gitu ya. Anda bisa terbantu dari sini. Nah, ini bisa Anda klik. Kalau ini misalkan Anda mau pengen kasih gambar, ini sifatnya mau apa? Di sini sifatnya, propertinya ya. Seperti Anda pada VB, di sini properti, di sini adalah toolbox. Ya. Nah, ini saya kasih misalkan gambar Pak. Ya ini tinggal diklik aja. Gambar misalkan ini judulnya ya. Nah maka background image-nya apa? Contoh. Ya. Plotting ya, ya. Nah, misalkan Anda punya picture di situ. Ya. Ini contoh saja. Untuk gambarnya sih terserah. Yang penting gambarnya formatnya jangan bloat ya, jangan definisi yang rendah, tapi menggunakan high definition. Nah, bisa diklik. Nah, terserah ini Anda mau pakai apa. Cuma di sini dia gambarnya besar. Jadi artinya pixelnya dia besar. Maka Anda harus menggunakan manakah yang Anda akan mau pakai. Apakah mau dipakai gradiennya aja? Kalau gradiennya cukup gampang, tinggal di open. Nah, jadi Anda membuat gradien dari gambar bitmap gitu ya. Jadi mudah untuk dipergunakan. Kemudian navigasinya bisa Anda tambahkan yang lain. Ya. Ada image gallery dan sebagainya itu ya. Ada navigasi menu. Ya, sini gitu ya. Sini baru nanti diisi tombol-tombol gitu ya. Nah ini banyak tombol. Seperti itu cara memainkannya. Ya. Jadi ini saya stop sharing dulu. Nah, kalau misalkan saudara-saudara, ya. Nah, kalau saudara-saudara nanti memastikan di mana letak web dinamisnya Pak, gitu ya. Atau misalkan Anda kesulitan untuk merancang sebuah tampilan itu, webnya repot sekali Pak, gitu ya. Maka Anda bisa menggunakan fitur-fitur yang lain ya. Fiturnya juga Anda dibantu di situ di Rocket. Oh yang persen. Ya. Jadi nanti Anda bisa melihat ini kalau di PPT ini sama ya fitur-fitur ini ya tombol. Jadi penggunaan web dinamis ini pada navigasi bar, tombol gitu ya itu lebih diutamakan. Ya, oke itu bahasa saya stop sharing masuk ke Rocket Cake ya. Oke. Aplikasi videonya. Aplikasinya kok tidak muncul. Sebentar saya coba untuk ini karena di rumah sekali.
Nah, oke, cek monitor, bisa dilihat, saudara. Halo, cek cek monitor, bisa dilihat? Belum, Pak. Bisa, Pak. Oh bisa. Ini bisa kalau kalian males ini ya mendesain seperti ini, ribet dan sebagainya, atau alasan kurangnya waktu, Anda bisa file, ya, persen, kemudian ada new, ya. Yang ini kita close dulu, kita nggak perlukan. Nah, Anda maka bisa sudah dibantu dengan berbagai template yang sudah ada, dan ini bisa Anda gunakan. Ya, misalkan ini saya mau salah satu aja ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ini kalau kita mau pakai ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat karena di tampilan dinamis itu biasanya rata-rata kita menggunakan teknologinya macam-macam. Ada yang menggunakan bootstrap, composer dan sebagainya ya, macam-macam. Nah, tapi hari ini saya tidak akan mengatakan untuk satu merek aja ya. Tapi ini global adalah kita bicara mengenai web dinamis gitu ya, untuk membuat proyek Anda itu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini tombol-tombolnya, ini bisa kita customize sedemikian rupa. Ya, tombolnya pilihannya banyak. Ini kalau kita klik kanan, ya, kita lihat HTML code-nya ini harusnya sudah bernilai ada div gitu ya. Nah, ini div ID ya. Jadi ini menandakan ini adalah tombol-tombol yang bersifat responsif gitu. Dan sebenarnya ketika Anda belajar mengenai responsif, yang Anda pelajari memang harusnya itu dulu CSS dulu ya. Karena nanti Anda akan belajar dengan CSS ini metodenya hampir mirip ya. Karena untuk web dinamis itu basicnya adalah CSS, maka di sini muncul extern CSS, begitu ya. Jadi tombol ini kalau di codingkan dia akan seperti ini. Ini menandakan dia sudah menggunakan ini ya, responsif dinamis. Nah, nanti kita akan lihat kalau di versi Bootstrap apakah sama Pak? Oke, ini ya, gitu ya. Nah, itu jadi misalkan kita mau coba lagi tombol yang lain Pak. Akan cari variasi tombol yang lain apa ada. Ya. Nah, misalkan saya akan coba. Ini menolong Anda nanti untuk pembuatan front end dan back end. Oke, nanti karena waktunya terbatas saya akan coba lari ke Bootstrap nanti. Nah, ini sama ya. Jadi ini kalau kita klik, kita lihat penuhnya seperti apa. Nah, ini ya. Kontainer itu. Ya. Bikin kontainer itu yang ada tempatnya gede-gede itu ya. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini. Jadi ada div ini adalah untuk pengaturan ini ya, form dan tombol. Dan itu sudah responsif biasanya dijadikan seperti itu. Ini coba saya cancel, kemudian saya akan coba stop share. Saya akan coba lari ke Bootstrap Studio ya untuk melihat membantu Anda nanti ada yang lebih baik lagi nggak Pak gitu ya. Jadi Anda bisa melihatnya nanti. Ini kalau ini saya cukup masuk ke web browser Anda, kemudian kita ketikkan di situ Bootstrap Studio ya. Akan saya lihat.
Jadi Anda bisa masuk ke web browser Anda untuk melihat. Kalau saya mau tertarik ke satu merek aja Pak, gitu ya, karena mungkin ini cukup susah bagi saya, gitu ya. Halo, bisa terlihat deh share screen saya ini? Cek Bootstrap Studio-nya bisa terlihat? Sudah, Pak. Bisa terlihat. Bisa, Pak. Oke. Jadi Anda bisa ke Bootstrap Studio ini, kalau Anda menggunakan teknologi Bootstrap ya. Nah, seperti ini muncul di tempat Anda. Kelihatan? Terlihat? Ya, Pak. Terlihat. Ini sebenarnya lebih terkenal ya, yang model lain ya. Biasanya kita lebih terkenal istilah bootstrap gitu ya, daripada web dinamis gitu, atau responsif ya. Nah, jadi orang langsung berpikir pasti pakai ini gitu ya, ketika kita bicara mengenai web responsif. Nah, nanti isinya seperti ini, hampir mirip dengan apa namanya, versi apa yang miliknya ini ya, yang berbayar itu ya, apa itu biasa kita pakai Dreamweaver ya. Nah, ini nanti toolnya seperti ini, area kerjanya. Di sini juga nanti kita bisa mencari div gitu ya, ada div span dan sebagainya, itu pengaturan itu. Nah, tetapi monitoringnya berbeda, kontrol panelnya berbeda. Nah, di sini ada div dan paragraf. Ya. Nah, ini bisa saudara-saudara melihat. Nah, ini kalau ini kemampuannya lebih spektakuler lagi. Jadi ini tampilannya lebih hebat lagi gitu ya. Nah, coba kita masuk aja deh. Semoga bisa, karena ini saya langsung dari apa namanya, web browser ya. Kadang itu tidak bisa kalau cuma internetnya kapasitinya rendah ya. Oke, muncul di tempat Anda? Halo? Muncul, Pak. Bisa terlihat ya. Nah, kalau ini menggunakan teknologi Bootstrap ya. Bootstrapnya yang kita pakai ada 3 dan 4. Ini versi terbaru. Nah, kalau Anda menggunakan versi yang paling baru seperti ini 4.4, maka sebaiknya Anda juga mengupgrade web browser Anda. Begitu. Ya. Jadi ini, nah, bisa Anda gunakan ini. Bahkan untuk tampilan admin itu bisa muncul. Ya, ini misalkan untuk saya pakai. Ini karena streaming ya, ini ya, jadi agak sedikit berat. Dan coba saya akan, semoga bisa nih. Ya. Semoga bisa. Ini karena streaming ya, cukup berat ya. Cukup berat. Tapi harusnya memang sebelum kita live ini saya buka dulu gitu ya. Atau kita mungkin menggunakan tool recording yang lain, karena ini kita menggunakan Jitsi. Ini sama-sama menggunakan akses internet gitu ya. Gitu. Kalau yang kemarin tidak mau, yang tadi malam saya juga belum buka. Tapi yang siang itu sudah ada yang terbuka ya, bisa melihat recordingnya. Jadi kita bisa melihat di sana. Kemarin yang saya contohkan si admin itu. Atau nanti kalau ini tidak bisa terbuka, saudara bisa mencoba sendiri. Yang jelas kita akan melihat tempat codingnya ya. Kalau ini nggak terlihat, nanti saya akan coba langsung ke
praktek penggunaan bootstrap-nya ya, di mana dia tempatnya. Oh, seminggu. Nah ini dia, ya dia mau. Tapi harusnya ini muncul ini halaman webnya. Nah ini kita sudah dibantu, ini ada form, ada footer dan sebagainya, ada link, ada media. Jadi sangat nyaman sekali ini admin ya. Jadi nanti website kita sudah langsung ditempatkan seperti ini dan ini sangat baik sekali. Anda punya berbagai media. Jadi keunggulan dari web dinamis itu dia bisa diakses di berbagai media. Ini mau handphone, tablet, ya, PDA atau laptop, TV itu semuanya bisa didukung, gitu ya, tidak pecah, gambarnya tidak bubar. Gitu. Nah inilah keunggulan dari web konsep web dinamis. Gitu. Nah ini ada wrappernya, ini ada div tadi. Nah, jadi sama ya, ada istilah ini. Ya ada navigasi barnya. Jadi sama seperti yang tadi konsepnya, karena sama-sama mengusung web dinamis dan responsif begitu. Ya. Kita lihat, bisa nggak dilihat? Semoga muncul ya, ini karena berat ya. Oke, ini kalau layout ini seperti miliknya ini ya, Deliver ya. Dia sedang convert. Nah ini idenya bahkan ketika Anda klik mover dia langsung ikut loh ya, jadi enak sekali kalau Anda menggunakan studio ini. Dan ini digunakan untuk halaman, ini halamannya, semua ini halaman. Ini adalah halaman administrator atau yang kita sebut sebagai back end, gitu ya. Jadi desain back end, desain front endnya yang ada, back end juga ada. Jadi semuanya bisa Anda kontrol gitu ya. Ada konten, ada Oke, belum mau, enggak apa-apa. Ini karena berat ya, coba saya lari langsung ke CSS-nya tempat. Kalau yang dipasang di internet ya. Ya, subscribe. Nah, kalau Anda kemarin sudah menginstalasi web gitu ya, di lokal itu yang contoh saya itu sudah Anda itu adalah web responsif ya. Halo, cek, bisa melihat saya? Cek, masih bersama saya? Cek. Bisa, Pak. Masih? Oke. Nah, ini saya coba akan masuk ke ini. SAM saya ya, yang kemarin mungkin sudah pernah Anda install. Saya akan masuk ke aplikasi Windows saya. Nanti saya tampilkan. Nah. Muncul kelihatan saudara? Terlihat? Bisa lihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Nah, Pak. ini carinya di C kemarin ketika Anda menginstalnya SAM di mana gitu. Ya. Ini SAM 5. Berarti masuk sini. Ya. Kemudian ini pilih htdoc ya. Kita tempat simpannya di mana di htdoc. Kemudian lihat dulu filenya kemarin apa Tokoku ya. Nah, untuk melihat web responsifnya berada di mana Pak? Berarti posisinya ada di aset. Ya. Kita klik aja. Nah, meskipun nanti kita menggunakan Bootstrap atau web responsif yang lain, tampilannya tetap namanya foldernya CSS di sini. Ini kalau kita buka, ya di sini ada. Ini pakai Bootstrap ya berarti. Nah, isinya ini. Ini biasanya kita lihat ini dibuat alias-alias ya. Ini saya sudah instalasi Notepad terus biar ring bisa buka
Ya, hanya seperti Bootstrapnya versi 3 ini. Tadi kita demonya ada versi 4 ya, versi 3. Ya, dan ingat Bootstrap dibuat oleh Twitter. Ini pabrik pembuatnya ya. Jadi Twitter ya yang biasa untuk Anda sosial network gitu ya, cuitan itu ya. Itu menciptakan Bootstrap. Ya, ini pabriknya atau penciptanya adalah Twitter, melahirkan Bootstrap. Ini yang kita pakai versi 3. Bootstrapnya. Nah, ini di alias, dia lari ke sini. Lari ke semuanya. Ini mau dianimasi, apa yang dianimasi kita lihat aja. Jadi gambar-gambar yang muncul itu, ya, yang indah di website itu semuanya dimainkan di sini, diatur di sini. Ya. Ini animasinya, berapa detik, ya. Ada di sini semua. Jadi apa namanya? Kelihatan ya, ini ya, yang WordPress Profesnya ya, kelihatan ya? Halo, cek. Kelihatan, Pak. Nah, jadi ketika kita menggunakan WordPress Profes ini bisa melihat, ya ini khusus untuk animasi. Jadi ketika kita bicara mengenai Bootstrap ini sudah object oriented. Jadi semuanya di sini hanya animasi semua yang dimainkan. Ya. Jadi tidak mengatur yang lain. Jadi itulah keunggulan dari Bootstrap. Jadi satu tempat. Jadi ketika nanti Anda mengembangkan website berbasis MVC ini, framework ini, maka ketika Anda mau nyari, wah ini mau tak ganti Pak, gambarnya Pak. Nah, lihat di sini, ada di sini ada image ya. Karena kalau saya mau ganti tanaman hias, bagaimana Pak? Nah, ini. Di sini ada banyak produk. Ya. Lihat di sini dia punya ukuran ya, jangan melebihi ukurannya ini atau ketika Anda mau mengganti gambarnya, jika sudah ada, jangan melebihi pikselnya. Nah, seperti ini gambarnya. Coba langsung. Ya, jadi gambarnya yang diizinkan segini. Jadi ini adalah gambar-gambar ya, yang berisi nanti dimainkan di website Anda. Ini bisa saudara apa namanya? Coba kemarin kan sudah install ya. Jadi gambar-gambar ini kalau Anda lihat perhatikan, ini di gambar website yang kemarin kita install. Ya. Ini dia bergerak kanan kiri. Padahal di sini hanya gambar seperti ini, JPEG seperti ini. Tidak bergerak bahkan di sini. Tapi dengan Bootstrap ini kita bisa mainkan pergerakannya. Ya, diaturnya tadi di sini. Di CSS ini. Jadi ini keunggulannya. Ini adalah responsif. Keunggulannya nah. Jadi leadernya ya, dimainkan, dipanggilnya tadi ya di fungsi ini ya, animate gitu ya. Jadi dia memanggil fungsi itu, sehingga nanti codingnya lebih singkat, tidak banyak lagi. Jadi dia mengambil alias gitu ya, sehingga di sini dia lebih pendek, ya codingnya ya. Itulah konsep object oriented modelnya begitu, ya sehingga saudara-saudara bisa nantinya digunakan untuk Anda membuat proyekmu itu ya, yang kemarin sudah kita bicarakan. Oke, saya pikir seperti itu, saudara-saudara, untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Jadi nanti ketika Anda mau merubah, dirubah di posisi itu, ya. Atau Anda menciptakan sendiri, Anda pasang. Ya. Jadi alternatifnya untuk membuat atau memanipulasi front end, back end sangat banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir ya. Caranya banyak. Dan Pak Jerry tidak satu produk oriented gitu ya. Harus pakai ini enggak. Tapi silakan Anda bereksplorasi, silakan Anda mengembangkan diri ya. Semakin banyak pengalaman semakin baik. Begitu? Kira-kira saudara sudah paham? Ya. Sudah, Pak. Ya, oke. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum ini berakhir? Silakan. Ada? Atau cukup? Saudara? Silakan. Cukup? Cukup, Pak. Oke. Oke, demikianlah. Pak.
Oke, kalau begitu saya akhiri ya. Demikianlah materi kita di pertemuan ke-15 ini. Dan nanti persiapkan untuk UAS ya, minggu depan ya, saudara ya. Oke, ya. Baik, Pak. Oke, akhir kata saya tutup ya dengan selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.